nggak usah minta sedotan lah, karena kebanyakan hanya dipakai sekali terus dibuang. Apalagi kalau minumnya air mineral yang pakai cup, habis dicoblos, dilubangi gede, sedotannya dibuang, minumnya diglogok langsung. Ya, terkadang ini juga Ustadz, fenomena sekarang ini kita sudah berusaha begitu ya meminimalisir untuk tidak memakai atau tidak menerima yang Ya, diberikan dari penjualnya sedotan ya atau kantong plastik. Terkadang tetap dikasih begitu ya. ya kita Jadi harus kalau menjawab. ya Kalau kalau saya tetap pesan 4 es teh tanpa sedotan, nah kita kalau mm, satu keluarga begitu, jadi kadang sudah bawa ya. sendiri juga sedotan dari rumah, Ya, mungkin sedotan. kalau Ya, masih sulit begitu ya untuk menolak, bisa dikumpulkan dulu ya Ustadz ya. ya, Jangan dibuang ya. ya. Nanti Jadi didaur bisa ulang. betul didaur ulang di gerakan Sodako Sampah ini. Nah Ustadz tadi kan informasinya ini ada yang menarik perhatian juga nih ya dari luar negeri ya. Di Paris tadi ada undangan dari OECD ya. Ya, Organization for Economic Cooperation and Development. development, Ini ya, seperti apa sih Ustadz di tahun 2020 ya benar ya Ustadz ya? ya. Ini sebenarnya forum apa dan dari forum itu pesan apa yang bisa Ustadz sampaikan di malam hari ini untuk Iya, generasi jadi muda? di forum OECD itu berkumpul semua aktivis lingkungan dari berbagai ilmu, dari berbagai kompetensi ya. Kalau Mhm. yang dari Indonesia kebetulan kita semuanya berbasis pengelolaan sampah. Kalau dari berbagai negara macam-macam, tapi lebih fokus kepada peran gender. Jadi di mana peran perempuan terutama. Makanya di sana narasumber lebih banyak perempuannya daripada, jadi di satu ruangan itu yang laki-laki paling hanya berapa orang itu, di antaranya saya juga. Selebihnya perempuan, kaum perempuan. Jadi memang berbicara tentang bagaimana peran perempuan untuk isu lingkungan hidup itu begitu dahsyat, begitu besar, luar biasa. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengkampanyekan juga kepada ibu-ibu ataupun generasi perempuan itu untuk ikut peduli terhadap lingkungan ini. Dan di sana dibicarakan tentang peran-peran perempuan ini sampai pada sektor industri yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian sektor air, bagaimana para pejuang-pejuang wanita itu kemudian mencari sumber-sumber mata air di lokasi yang kekeringan dan seterusnya, kemudian penanganan sampah laut dan seterusnya. Nah, di sana di antara yang kita bawa misinya adalah membersihkan nama Indonesia karena kan Indonesia ini saat ini dapat rekor baru ya, Ya. sebagai penghasil sampah laut nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Nah, kita membawa misi itu, Bu Wilda yang menyampaikan yang menyampaikan di forum untuk dunia internasional mencabut lah predikat ini, karena Indonesia sudah sekian banyak mencoba, ada usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengurangi sampah ini, bahkan secara serius sampai kepada sampah laut dan seterusnya. Jadi kalau bisa itu dicabut. Nah, kemudian bagaimana kemudian teman-teman dari semua negara ini masing-masing saling kemudian berbagi. Di antaranya saya juga kemudian mempresentasikan bagaimana peran tempat ibadah ataupun lembaga keagamaan itu sangat urgen, sangat penting untuk membantu dalam hal pengelolaan lingkungan. Karena tokoh agama itu cukup didengar kalau bicara tentang lingkungan dan seterusnya lah. Dan ternyata banyak yang respect bahwa kemudian di kementerian pun sering saya sampaikan itu ya tidak hanya, jangan hanya ada ustadz sampah seperti hanya saya, tapi mungkin nanti ada di agama lain, mungkin ada romo sampah, ada pendeta sampah, ada biksu sampah. Artinya peran masing-masing agama, tokoh-tokoh agama ini menggerakkan umatnya masing-masing demi apa? Demi bangsa dan negara ini untuk bebas dari sampah maupun dari kerusakan lingkungan. Karena kan sekarang sudah warning ya, climate change ini, perubahan iklim ini kan sudah mulai kita rasakan. Nah, itu visi globalnya adalah bagaimana kita mengurangi perubahan iklim yang hasil dari perubahan iklim ini untuk bisa kita kurangi. Jadi menekan itu tadi, karena sampah ini juga bagian dari. Ya. Betul Ustadz, ini membuat kita insya Allah ya semakin aware terhadap lingkungan kita karena kita tinggal di bumi, terkhusus di Yogyakarta begitu ya, harus kita jaga juga Ya. untuk sama-sama dari langkah yang kecil ya dari tempat kita sendiri dan
untuk yang lebih luas lagi nanti ya. Masya Iya. Allah. Ini Ustadz, kemudian pernah tidak mengalami hambatan atau tantangannya ketika berdakwah lewat GSS ini, apa nih suka dukanya? Ya, ketika di awal memang kadang harus menangis sendiri, Mas. Karena ya memilah sampah sendiri yang tadi sisa-sisa makanan iftar tadi ya, buka Mhm. puasa yang sudah bau, kalau sudah subuh itu kan sudah bau. Ya, 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 kadang menangis sendiri karena nggak, waktu itu belum ada yang bantu. Tetapi ya. alhamdulillah sekarang sudah tersistematisasi, sudah autopilot. Jadi setelah buka puasa dikumpulkan, setelah sholat maghrib ibu-ibu sudah langsung memilah sampah itu, yang nasi, sisa sayur bisa disodakokan, yang punya bebek, punya ayam, ikan dan seterusnya. Sementara yang kertas dan sebagainya juga. Jadi alhamdulillah nggak ada yang mubadir dan ini sudah otomatis. Kemudian juga sempat ketika itu salah satu tokoh masyarakat mengatakan, Mas, sampean itu kan takmir masjid itu kan harusnya programnya membersihkan masjid. Kok malah ini numpuk sampah di depan masjid, di halaman masjid. Ini gimana ya? Jadi ya waktu itu kita ngomong dianggap gila gitu ya. Mungkin dianggap gila karena kok aneh gitu loh. Ini masjid. Ya. Setelah kita beri penyampaian, kita jelaskan ini bermanfaat, alhamdulillah, dan kita jamin kan pengumpulan setiap bulan itu setiap akad pertama dan akad ketiga pukul 8 sampai 11 siang. Insya Allah kalau memilah kadang ya sampai jam 1 selesai. Itu sudah halaman masjid bersih kembali, Mas. Jadi ini yang kadang-kala salah dipahami oleh para takmir masjid. Ya. Ketika kita punya program S3, Mas Rafi. S3 itu sekolah sedekah sampah. Jadi sekolah sedekah sampah. Jadi mahasiswa ataupun siapapun lembaga boleh main ke tempat kami atau mengundang kami untuk datang ke tempat mereka untuk ini melatih dan seterusnya. Banyak takmir yang kemudian sudah underestimate loh, nanti kalau bau, nanti kalau masjidnya jadi kotor dan seterusnya. Nah, ketakutan itu saya jawab, monggo datang ke Masjid Muharram melihat sendiri. Karena memang dulu suka dukanya itu kalau awal sampah itu sampah basah, Mas. Jadi botol pernah kita beberapa kali kena ledakan karena isinya botol jamu meledak. Tapi Ya, dengan expired. edukasi terus-menerus, alhamdulillah sampah sekarang kan sampahnya sudah kering, sudah terpilah sehingga lebih cepat. Nah, baru orang terbelalak, oh ternyata tidak mengotori masjid, jadi hanya dari pagi. Nah, kemudian ya memang kadang biasalah ada fitnah sana fitnah sini, itu ya biasa. Wah, uangnya kemana dan seterusnya. Ya suka dukanya begitulah. Tapi alhamdulillah selama itu dianggap bagian dari ibadah, insya Allah. Jadi insya Allah akan tetap meneguhkan keinginan kita. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dari Alhamdulillah. 2013. Ya. Karena niatnya baik, prosesnya baik, dan juga insya Allah outputnya juga Alhamdulillah. terakhir penyaluran dananya Ustadz. Ini kemana saja Ustadz? Ya, jadi selama ini kita punya 3 program utama. Satu penyalurannya ke santunan pendidikan anak-anak yatim piatu tadi, Baik. kemudian santunan sembako untuk janda fakir miskin. Dulu kita rutin setiap 3 bulan sekali ya. Kemudian juga kita menyesuaikan kalau pandemi ini kan banyak kadang ada bantuan dari sana dari sini, jika kita menyesuaikan. Ada sekitar 70 sampai 80 janda yang kita bantu. Kemudian karena kan hadisnya jelas, siapa yang ngurusi janda fakir miskin pahalanya jihad fisabilillah. Gitu. Ya, ya. Maka kemudian yang ketiga, santunan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekali opnam kita beri 500.000. Nah, program utama. Selebihnya di 2019 kita juga sempat menyalurkan 19 tangki air ke masyarakat Gunung Kidul yang masjidnya sudah kehabisan air, di warga juga kehabisan air sehingga mau Jumatan tidak bisa. Itu dana dikumpulkan dari pengelolaan sampah plus ditambahi dari jamaah dan seterusnya. Kemudian kadang juga untuk membantu pengecoran jalan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih. Tapi satu hal Mas Raffi yang mungkin perlu kita pahami, sedekah sampah punya konsep semakin ke sini harusnya logikanya sampahnya menurun. Ini yang kadang salah dipahami. Jadi kadang ada orang-orang yang sampahmu kok sedikit, padahal punya aku banyak. Nah ini kadang salah pemahaman. Karena apa? Karena Indonesia sendiri menargetkan 2025 zero waste, bebas sampah. Maka kita harus sinergi. Maka kalau dulu sehari bisa sampai dapat 2 juta,
ya bisa selesai memilah sampai jam 3 sore. Alhamdulillah sekarang setiap hari Ahad kita memilah, jam 11 kita sudah selesai. Penghasilan dari penjualan itu sekitar 500 sampai 800 ribu. Bagi kami itu justru keberhasilan. Kenapa? Karena berarti masyarakat teredukasi, masyarakat punya kesadaran untuk mengurangi menggunakan barang-barang yang sekali pakai. Jadi kalau dulu banyak, sekarang sudah enggak. Nah ini yang perlu dikampanyekan. Jadi jangan malah banyak-banyakan sampah. Masya Allah ya sahabat MQ ya, beranjak dari masjid dan kegiatan untuk maslahat ya untuk umat ya. Insya Allah dimudahkan dan tidak ada yang tidak dimudahkan ya kalau untuk kemaslahatan umat Ustadz ya insya Allah ya. Baik Ustadz, terakhir pesannya untuk sahabat MQ dan para pendengar di malam hari ini, terkhusus generasi milenial agar tergerak ini Ustadz dan juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup, seperti apa Ustadz? Ya, satu mengutip dari perkataannya Pak Prof. Din Samsudin, salah satu ciri kesyirikan modern adalah manusia yang merusak lingkungan atau tidak peduli terhadap lingkungan. Ini bagian dari kesyirikan modern. Jadi hati-hati jangan sampai kita berlaku syirik. Kedua, ingat ada paling tidak 5 atau 7 ya peninggalan seseorang setelah mati. Tidak hanya anak soleh, amal jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, tetapi dalam hadis dikatakan sekiranya tahu kamu besok ada kiamat, kamu punya biji, tanamlah pohon. Maka semuanya generasi milenial, saya kadang nangis ketika usia saya 40-30 sekarang banyak yang meninggal. Maka sebelum kita meninggalkan bumi ini, kalau Anda masih punya biji, tanamlah. Itu kata Rasulullah. Kedua, sebelum peninggalan yang akan mengalir nanti sampai ke akhirat adalah juga mengalirkan air, buatlah sumur-sumur. Artinya apa? Buat panen air hujan dan seterusnya. Kemudian perbanyak masjid-masjid ya, itu dengan penghijauan sehingga kekhusukan sholat kita itu tersuplai oleh oksigen dari pepohonan itu. Maka insya Allah mari kita eko jihad ya, kita gerakkan eko jihad ini menuju masjid yang pro iklim dan kampung yang pro terhadap iklim. Matur nuwun. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ananto Isworo di malam hari ini. Semoga menjadi inspirasi kita untuk diri begitu ya. Lebih perhatian lagi terhadap lingkungan dan juga membangun lingkungan juga dari masjid sahabat MQ. Kita bisa berdakwah ya lewat situ. Dan dari gerakan Sodakoh Sampah Kampung Barajan ini kita bisa belajar di malam Ahad ini. Terima kasih Ustadz. Semoga jangka panjangnya nanti programnya ataupun misi-misinya juga terlampaui ya, sukses. Amin. Dan juga Allah mudahkan insya Allah. Dan salam juga untuk teman-teman relawan, untuk keluarga juga Ustadz, sehat-sehat semuanya. Amin, amin. Kita bertemu lagi insya Allah di kesempatan selanjutnya Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, bisa sodakohkan sampah di GSS Kampung Barajan ya, mulai dari semua jenis sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas, kardus, botol, plastik, botol kaca, aluminium, besi, kaleng, seng, dan semua jenis barang elektronik sahabat MQ. Anda bisa melakukan proses memilih, kemudian dikumpulkan, dan juga disodakohkan nantinya ya. Pengumpulan tadi ya sudah disebutkan oleh Ustadz, setiap hari Ahad pertama dan ketiga mulai pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat pagi ya di Masjid Al-Muharram Barajan, atau bisa kontak WhatsApp di 0811 257 13 kali 9. Informasi selengkapnya sahabat MQ bisa cek Instagram di @sodakohsampah. Terima kasih sahabat MQ, di malam hari ini sahabat Raffi Zaidan akan lanjutkan di program selanjutnya ya. Di program Musik Positif Malam, segmen Tanggamu Pos yang dimulai jam 9 nanti lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.